Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi sama gua Safril di Safril Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Mumun yang merupakan remake dari series atau sinetron legendaris Indonesia Jadi Pocong yang merupakan karya dari Mandra untuk yang aslinya. Di film terbarunya ini ditulis oleh Tim Maunata dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. So, tanpa banyak lagi basa-basi sana sini, gue akan langsung mereview film ini. Menurut gue film ini adalah film horror yang bercampur komedi, di mana unsur komedinya itu lebih kental dibandingkan unsur horornya. Unsur komedi di sini tuh kadang kena banget, kadang sama sekali nggak lucu. Tapi kalau untuk generasi 2000-an mungkin gaya-gaya komedi yang seperti ini akan kena ya, terutama yang suka dengan misalnya Sidul atau suka series originalnya mungkin akan suka dengan gaya komedi yang disajikan di sini. Tapi kalau untuk anak-anak yang generasi yang lebih muda mungkin nggak akan merasa relate, nggak akan merasakan letak kelucuannya secara sempurna dari apa yang disajikan di sini. Tetapi sayangnya untuk gaya horornya sendiri itu begitu repetitif, cuma mengandalkan jumpscare doang tanpa mencoba mengeksplor lebih dalam lagi ke unsur horornya. Misalnya gak ada trik-trik horor diupdate gitu dari film ini. Tipikal horornya di company atau horornya Rizal Mantovani yang gitu-gitu doang, cuma ngandalin jumpscare dengan sound yang bukannya buat lu terkejut tapi buat lu kesal gitu, dengan sound yang menggelegar nggak jelas kayak gitu, buat kuping peka doang sih daripada buat kaget apalagi takut. Perasaan gak nyaman juga sama sekali nggak ada di sini. Horornya benar-benar mentah banget. Setelah sebelumnya disajikan horor yang matang seperti Pengabdi Setan yang benar bisa membuat takut dengan gaya horornya, tapi apa yang disajikan Rizal di Mumun ini sama sekali nggak nendang lah di bagian horornya. Gaya horor di sini tuh mengingatkan gua dengan KKN di Desa Penari yang cuma mengandalkan jumpscare doang tanpa ada gaya lainnya, tanpa mencoba untuk menakuti penontonnya dengan sesuatu yang lebih inventif, sesuatu yang lebih modern dibandingkan cuma mengandalkan jumpscare yang repetitif dari awal sampai akhir, tetapi udah ketebak aja gitu dan bukannya membuat takut malah membuat kesal. Untuk aktingnya sendiri, gue bilang ya gue cukup suka lah dengan aktingnya Acha di sini. Pengalaman dia memang nggak bisa dibohongin. Untuk drama dia benar-benar cukup oke, walaupun pengembangan karakternya dia tuh mentok banget, baik itu sebagai Mumun ataupun sebagai Mimin. Tapi dia bisa bermain dalam double role yang cukup berbeda. Itu udah menunjukkan kalau dia memang memiliki range dalam berakting. Walaupun untuk karakter yang nggak dieksplor lebih dalam, dia juga masih bisa untuk menyajikan sesuatu yang cukup oke lah kalau gue bilang. Selain Acha, aktor lainnya juga yang cukup oke itu adalah Mandra dengan jokes-jokesnya, dengan dia sebagai komedi sentral yang paling utama di film ini. Dia banyak jokes, banyak lemparan-lemparan komedi dia yang cukup lucu, walaupun memang terkesan old school tapi tetap kadang masih ada yang ketangkap gitu. Ya, Mandra memang adalah seorang legenda untuk bagian komedi. Bahkan ketika sekali-sekali gue nonton beberapa cuplikan atau episode tertentu dari Sidul, gue masih bisa ketawa gitu dengan jokes-jokesnya Mandra. Jokes-jokesnya Mandra di sini masih bergaya 90-an, 2000-an awal, tidak ada hal yang baru. Tapi beberapa jokes itu bisa cukup tersampaikan dengan baik karena memang cara dia mendeliver jokesnya cukup oke. Tapi ada juga jokes yang gak bisa ditangkap, kurang oke dalam penyampaiannya, dan akhirnya berujung sebagai sesuatu yang cuma membuat menganjitkan dahi doang. Alih-alih ketawa, kita malah apaan sih dengan jokes kayak gini gitu sih kadang. Oke. Kemudian gue akan bahas tentang teknisnya. Ini menurut gue yang cukup mengecewakan ya. Soalnya teknisnya di sini tuh benar-benar pas-pasan banget. Kadang sakit mata gitu dengan teknisnya. Beberapa scene-nya itu kelihatan kabur banget. Ada beberapa scene yang gak fokus juga. Bingung juga gue dengan kayak gini. Apakah budgetnya memang tipis banget untuk bagian teknis karena udah harus bayar pemain-pemain yang mahal seperti Acha yang memang
memang terkenal sebagai salah satu aktris mahal di Indonesia, tahu memang malas aja dieksplor di sini ya, dibandingkan misalnya dengan KKN yang masih investasi cukup serius di bagian teknisnya. Ya apa yang disajikan di Mumun ini jauh banget dibandingkan teknis-teknis film Indonesia kira-kira ini. Misalnya Pengabdi Setan ya, aku nggak usah bandingin dengan Pengabdi Setan lah, untuk teknis terlalu jauh gitu dibandingkan Pengabdi Setan. Misalnya dengan Ivana pun ini masih 2-3 level di bawah Ivana. Ya nggak banyak sih yang bisa dipuji-puji lah kalau bagian teknisnya, bahkan rada salah tempat untuk menampilkan ini di bioskop yang memiliki standarisasi tertentu. Film ini lebih oke kalau ditayangin di layar tancap aja tanpa mencoba merendahkan apapun ya, karena memang standarnya menurut gue ini penurunan banget dari standar film-film horor yang beberapa saat yang lalu gue tonton di bioskop ya. Tapi kata orang sih, apa sih yang lu harapin banget dari horor-horornya Rizal Mantovani yang memang sangat pas-pasan banget kalau untuk orang lebih memilih untuk berinvestasi di pemain dibandingkan berinvestasi di teknis. Ya hal ini gak bisa disalahkan, karena berinvestasi di pemain mungkin bisa dipikirin supaya filmnya laku dibandingkan berinvestasi di teknis yang cuma untuk memuaskan diri sendiri doang. Sebenarnya kembali lagi di tujuan membuat filmnya sih. Kalau memang membuat film yang serius, yang memang benar-benar layak disajikan kepada khalayak, bagian teknis ini harus diperhatikan banget. Tapi kalau memang filmnya semata-mata cuma ingin sebagai komersialisasi dari sesuatu, ya gak dipikirin banget lah pastinya. Pasti akan lebih memilih untuk merekrut pemain-pemain yang bombastis dibandingkan melakukan investasi mendalam di teknisnya. Itulah kenapa gue bilang pas-pasan bang. Kalau gue bilang apakah budget film ini habis di Aca, gue nggak tahu juga apa alasannya. Yang pasti untuk bagian teknisnya nggak terlalu spesial, bahkan sangat-sangat pas-pasan, hampir di bawah standar. Sebagai penutupnya gue bilang Mumun ini adalah film horor yang horornya itu mentah, repetitif, tetapi bagian komedinya masih hit and miss. Beberapa komedinya cukup oke, walaupun ada juga komedi-komedi yang gak cukup oke untuk disajikan kepada penonton. Acting Aca dan Mandra mungkin yang paling mencolok di sini. Aca untuk bagian dramanya dan Mandra di bagian komedinya. Untuk teknisnya sendiri ya standar banget, biasa banget, gak ada yang bisa dipuji-puji amat. Kalau gue bilang bener-bener hampir di bawah standar, mungkin masih agak di atas standar dikit. Yang pasti gue kurang oke lah, kurang menyetujui gitu mengenai penggunaan kameranya yang ya kadang masa sih film bioskop gitu kameranya nggak fokus. Kadang kameranya nggak fokus loh, dan kalau di layar yang sebesar itu benar-benar mata itu sakit banget gitu kalau ketika menonton film yang nggak fokus. Sekian lah untuk sementara dulu dari gue untuk review kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafril, see you another time, bye bye, adios.